2 hari ini kita lagi mengadakan social media marketing masterclass. Kita akan belajar strategi konten supaya dapat klien dan bisa menaikkan income sampai 90%. Namaku Catherine Viria, aku adalah alumni dari SGB Virtual Assistant Course. Hari ini aku akan jadi host selama 2 hari dari kemarin sampai hari ini dan akan memimpin acara masterclass ini sampai sekitar 2 jam ke depan. Oke, jadi aku pengen ajak teman-teman semuanya untuk semangat ya, matiin dulu notifikasi handphonenya, matiin dulu hal-hal yang bisa bikin berisik di sekitarnya teman-teman ya. Ambil catatan, buku catatan, atau jangan lupa screenshot ya, screenshot aja halaman-halaman PDF yang akan aku share, karena kita nggak bisa share slide-nya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman screenshot itu nanti bisa dilihat lagi kembali kalau lupa. Oke, ada teman-teman moderator juga aku mau menyapa juga nih teman-teman moderator, boleh hai dulu juga nggak nih di chat? Ini ya teman-teman, kalau ada yang namanya ada bintang, habis itu nama, habis itu garis moderator, itu berarti tim dari SGBVA yang bakalan bantuin jawab pertanyaan teman-teman. Karena di sini biasanya hadir itu ribuan, jadi mohon maaf banget kalau misalnya aku dan guest speaker nanti nggak bisa jawab semuanya satu persatu, tapi tim moderator itu siap standby untuk bantu jawab pertanyaan teman-teman. Oke, be active and respectful in the chat. Walaupun kita jaraknya jauh, tapi kalau teman-teman semangat dan responsif di kolom chat, pastinya aku, tim moderator dan juga guest speaker kita Carol akan semangat juga nih buat sharing-sharing malam hari ini. Aku kenalin sama guest speaker kita yang cucok oke banget dan masih muda, belia, semangat ya. Siapa yang kemarin udah ikutan dan gimana nih rasanya denger sharing dari Carol? Aku sih semangat banget ya, sampai nggak terasa kita 2 jam lebih kemarin malam. Ya, jadi untuk yang belum tahu, Carol ini adalah seorang lulusan sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan di jurusan Hubungan Internasional, HI. Ya, dan Carol juga punya minor di bidang Media and Journalism. Ya, dulunya social media intern awalnya, habis itu makin lama karirnya makin meningkat di bidang perusahaan-perusahaan education technology, financial technology, dan media perempuan. Ya, hari ini Carol bekerja secara full time, remote ya, jadi kerja jarak jauh. Dan sudah sempat memberikan exponential growth di sosial media klien yang Carol pegang. Ya, jadi kita bakal belajar langsung sama orang yang udah berpengalaman lebih dari 5 tahun di dunia sosial media marketing. Ya, dan sekarang Carol merasa juga bisa punya work-life balance karena nggak perlu commuting ke kantor. Ya, Carol tinggal di Jakarta, jadi sering banget kena macet. Kalau sekarang udah nggak perlu kena macet lagi. Ya, jadi kalau mau kepo-kepo dulu sama Carol, boleh ya di follow Instagramnya @carolinespHN. Oke, nanti untuk teman-teman yang kepengen dapat sertifikat, boleh diikutin, ada beberapa assignment yang kita akan kasih, baik di hari pertama kemarin maupun di hari kedua ini. Kuncinya perhatiin aja dari awal sampai akhir, aku yakin kalau ditonton semuanya, pasti teman-teman bakalan bisa jawab pertanyaan dan ngisi PR atau assignment yang diberikan sama Carol. Ya, nanti bakalan dikirim sertifikatnya via email. Jadi tenang aja teman-teman, nggak usah dicari-cari setiap hari. Nanti minggu depan akan sudah pasti dapat sertifikatnya kalau mengerjakan assignment dengan baik. Oke, nah aku nanya lagi nih, coba teman-teman. Kalau misalnya bisa kerja remote, nah kita semua pasti kepengen ya bisa kerja jarak jauh, kerja dari mana aja, dan bisa menghasilkan dari negara mana aja. Ini kalau teman-teman pada familiar lagi tren nih hashtag kabur aja dulu gitu ya. Kalau misalnya mau kita ngayal-ngayal, pada mau kabur aja kemana nih teman-teman? Kalau bisa tinggal di negara manapun, di kota manapun yang teman-teman kepengen tinggal di mana sekarang? Kepengen kabur kemana gitu ya? Ada yang pengen kabur ke Swiss, wah bagus banget sih Swiss memang sih. Australia, Jogja, Amerika, New Zealand, Jepang, Korea, banyak ya. Oke, Swiss, Jerman, Turki, Jepang. Nah, sebenarnya kabur aja dulu itu sebetulnya kita juga bisa tetap di Indonesia aja ternyata, tapi tetap bisa menghasilkan dari mana aja teman-teman dari luar negeri. Jadi
kan banyak orang yang ngomong, aduh kalau mau kabur aja dulu tuh kita harus mikir juga, karena walaupun misalnya penghasilan besar di luar negeri, tapi pengeluaran juga besar gitu. Sedangkan kalau kita kerja remote, bisa menghasilkan dari kota manapun, negara manapun, tapi kita bisa tinggal di mana aja, bahkan tetap di Indonesia pun tetap bisa. Ya, jadi aku pengen ngajak teman-teman buat ngelihat bahwa sekarang ini dunia udah berubah. Kalau kita mau menghasilkan dari satu negara, bukan berarti kita harus tinggal secara fisik di negara itu. Ya, ke pandemi COVID ini memang benar-benar mengubah dunia dan mengubah cara pandang orang tentang dunia kerja juga. Jadi kalau hari ini banyak yang ngerasa, aduh banyak banget orang di layoff ya, banyak banget orang yang sekarang kehilangan pekerjaan, efisiensi pemerintah itu bikin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini adalah saatnya menurut aku untuk kita bersiap-siap gitu. Kita harus bersiap-siap. Terutama kalau yang bekerja kantoran ya, karena gimana pun juga perusahaan itu pasti akan mementingkan kesehatan finance perusahaan. Jadi kita sebagai pekerja kita juga harus memikirkan kesehatan finance kita dan keluarga sendiri ya. Jadi salah satunya itu ya dengan punya penghasilan tambahan sebagai pekerja jarak jauh gitu. Apalagi kalau bisa punya klien dari luar negeri juga ya, karena memang semuanya nggak ada yang aman gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena walaupun nggak aman bukan berarti nggak ada harapan. Karena di sini aku juga kepengen sharing dari komunitas SGBVA bahwa tenang aja loh teman-teman, ternyata harapan itu masih sangat banyak, dan dunia yang berubah itu bikin kita semakin terbuka sebetulnya potensi untuk bisa menghasilkan dari manapun. Jadi tenang aja teman-teman, asalkan kita punya niat pasti akan ada jalannya. Ya, terutama teman-teman juga yang udah berkeluarga mungkin sangat khawatir sama kestabilan keluarga ya kalau sampai kehilangan pekerjaan. Jadi ini adalah solusi juga buat teman-teman. Siapa tahu hal yang selama ini dicari ketemunya di masterclass ini. Oke, nah buat yang belum tahu, virtual assistant itu adalah seorang profesional yang memberikan layanan macam-macam, baik secara administratif, teknis, atau kreatif support ke klien yang berada di luar negeri, luar kota, atau secara remote intinya. Jadi nggak perlu bertemu tatap muka, tapi bisa saling punya kerjasama. Ya, ada banyak layanan-layanan yang bisa diberikan oleh virtual assistant. Jadi tergantung teman-teman punya pengalaman, ketertarikan, atau kepingin belajar apa. Ya, jadi hari ini misalnya teman-teman ngerasa aduh nggak punya pengalaman nih kerja remote sebelumnya, jangan khawatir teman-teman, semuanya bisa dipelajari dalam waktu singkat. Ya, 95% layanan virtual assistant itu bisa dipelajari dalam beberapa hari atau beberapa minggu saja. Ya, jadi kalau misalnya hari ini aduh aku TikTok aja nggak punya gitu ya, aku berani jamin teman-teman yang hari ini nggak punya TikTok sama sekali atau belum pernah download TikTok, tapi dari masterclass ini aja pasti akan sudah belajar banyak dari Carol ya. Padahal kita cuma belajarnya akan sekitar 2 jam ke depan aja. Nah, bayangin kalau teman-teman benar-benar serius untuk menginvestasikan waktu untuk belajar layanan-layanan yang bisa diberikan juga sebagai VA. Ya, jadi balik lagi ke sini nih, macam-macam. Bisa data entry, bisa bookkeeping, bisa graphic design, video editing, atau kalau yang sifatnya lebih administratif itu bisa manage schedule, manage email, manage travel, dan lain-lain gitu ya. Jadi balik lagi, tergantung teman-teman kepengen kasih service apa aja sih sebagai seorang VA. Kasihnya ke siapa? Balik lagi, bebas juga gitu. Jadi tergantung ketertarikannya teman-teman. Misalnya punya passion di dunia F&B, bisa cari klien yang misalnya restoran, cafe, bakery gitu ya. Kalau punya passion di dunia fashion, bisa cari fashion brand atau skincare brand atau beauty brand, skincare gitu, macam-macam ya. Basically apa aja bidang bisnisnya itu akan sangat membutuhkan virtual assistant. Ya, siap-siap teman-teman. Dan kalau misalnya pengen tahu penghasilan seorang VA itu berapa, juga sangat variatif tergantung experience kita ya. Jadi kalau misalnya masih baru, masih pemula, itu biasanya dimulai di angka 8 sampai 15 US dollar per jam. Kita kalau hitung-hitungan gampang-gampangan aja teman-teman, kalau misalnya anggap aja 8 dolar gitu ya, 120.000 rupiah per jam. Kalau satu hari itu kerja 5 jam, itu berarti sudah 600.000 rupiah ya. Kalau misalnya kerjanya 5 hari berarti 3 juta rupiah. Kalau dikali 4 satu minggu berarti sudah 12 juta rupiah. Dibandingkan sama misalnya UMR di kota Jakarta.
Itu bedanya lumayan drastis teman-teman. Dan kalau kita ngomong soal jadi VA itu pastinya kita nggak perlu keluar dari rumah, nggak perlu keluar biaya untuk transportasi dan lain-lain. Dan kita bisa atur sendiri jadwal kerja kita itu jam berapa aja, dan punya klien berapa banyak dan mau kerjanya berapa jam. Oke, itu kalau VA pemula. Kalau udah lebih punya pengalaman lagi, nggak usah lebih, workload-nya bisa semakin sedikit lagi karena kita udah lebih berpengalaman ya. Jadi bisa earning 20 sampai 50 US dollar per jam. Ya, kalau 50 US dollar itu berarti sekitar 800.000 teman-teman satu jamnya. Jadi satu hari cuman mau kerja 3 jam aja udah dapat 2,4 juta ya. Tinggal dihitung sendiri kalau 1 bulan berapa. Tapi balik lagi ini untuk VA yang sudah berpengalaman ya. Jadi tetap ada langkah-langkah, step-step yang harus teman-teman ambil dan waktu yang dibutuhkan juga untuk menambah pengalaman supaya bisa sampai di titik ini. Oke, nah yang the best partnya itu adalah kalau kita mau jadi VA itu kita bukan berarti harus drop everything that we're doing ya. Jadi kita bukan berarti harus resign dari pekerjaan, ninggalin anak di rumah, harus spesifik tinggal di satu tempat dekat sama klien kita, enggak. Jadi kita bisa combine. Kalau kita punya pekerjaan full time juga masih bisa di luar jam kerja kita kerja sebagai VA. Kita bisa kerja itu dari mana aja, jadi bisa dari rumah atau bisa sambil traveling juga ya. Kalau tadi mau sambil kabur ke Swiss juga bisa gitu. Kita bisa set jam kerja kita masing-masing. Kita bisa mendapatkan income dan financial stability ya, dan juga punya work life balance. Oke. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang juga baru pertama kali lihat aku di acara SGBVA, nama aku Catherine Viria. Boleh follow Instagramku juga @CatherineViria. Hari ini aku adalah seorang virtual executive assistant. Aku punya 2 international client yang aku udah bekerja selama lebih dari 2,5 tahun. Aku juga alumni dari SGBVA course dan aku juga punya brand di bidang fashion gitu. Jadi sebelumnya kepencet. Oke, jadi sebelumnya aku juga pernah #kabur aja dulu. Jadi aku sempat tinggal di Italia teman-teman selama hampir 5 tahun, dulu kabur juga gitu, dan kerasain yang namanya punya income euro itu rasanya gede banget, tapi biaya hidup itu juga gede banget teman-teman. Ya, hari ini bisa tinggal di Bali, tinggal di Jakarta dengan penghasilan yang lebih besar dari waktu dulu tinggal di Europe, tapi pengeluarannya bisa dibilang sangat kecil gitu ya dibanding di sana. Ya, jadi aku pengen ngajak teman-teman juga, ayo kita semua sebetulnya bisa. Jadi nggak perlu kita kabur jauh-jauh untuk bisa menghasilkan di mata uang dengan mata uang yang jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Oke, kita semua bisa teman-teman. Oke, nah tanpa berpanjang-panjang, aku sekarang kepengen ngundang Carol untuk kita langsung kita masuk ke sesi hari kedua. Buat yang belum kenal sama Carol, nanti kita biarin Carol kenalan sendiri ya. Oke, Carol, kalau kamu udah ada di sini, boleh naik ke atas panggung. Hai. Oke. Halo. Udah kelihatan lah ya. Aku udah kelihatan kan. Tapi agak-agak kotak-kotak dikit. Agak-agak kotak-kotak dikit. Mungkin masih loading, tapi nggak apa-apa. Oke. Apakah aku? Nah, sekarang udah semakin lama cantiknya semakin kelihatan ya. Tadi masih Thank you loh. Tadi masih kotak-kotak. Oke, Carol, welcome back. Sekali lagi makasih banget udah mau jadi guest speaker di acara masterclass-nya SGBVA 2 hari yang panjang ini ya. Thank you banget, kemarin juga udah ngejelasin banyak hal tentang Instagram. Aku ngeliat banyak teman-teman yang udah nge-tag kita di Instagram story dan cerita apa yang mereka pelajari dari kamu, dan memang banyak yang happy banget dapat ilmu yang luar biasa secara gratis. Thank you ya. Dan hari ini kita bakalan move ke TikTok ya. Yes, betul. Kalau kemarin Instagram. Nah, sebelumnya boleh nggak kenalan dulu Carol sama teman-teman? Soal banyak nih yang baru pertama kali datang. Oke, ini aku delay gak ya? Soalnya kadang kamu agak macet nih Kak. Aku nggak delay kan? Oke, ya udah. Oke, mungkin buat udah datang. Ini aku keganti kan? Aku belum share screen nih. Sorry, start presentation. Oke. Nah, oke. Mungkin
di Day One udah cukup familiar ya sama Alpha aku. Cuman untuk teman-teman yang baru datang di mungkin karena kemarin nggak sempet dan belum nonton recording gitu. Kenalin, aku Carol. Aku adalah content marketer gitu ya. Pun kayak di 3 klien akuisisiku namanya beda-beda semua. Cuman intinya sama semua aku content marketer gitu. Aku megang konten sosmed, terus email marketing juga, website SEO juga gitu. Nah, aku dulu kerja di mainstream media yang tadi mungkin Kak Catherine udah sempat mention kalau aku dulu di sosmed intern, yang mana sebenarnya aku dulu pengen jadi jurnalis sebenarnya, tapi malah nyemplungnya ke sosmed intern. Terus lalu aku pindah ke tech startup, terus ke fintech 1 tahun, terus ke digital media selama 2 tahun dan akhirnya sekarang pindah gitu ya, bukan pindah sih, kayak udah resign gitu dari digital media. Aku akhirnya sekarang kayak ya remote worker untuk 3 brand. Nah gitu sih mungkin secara singkatnya. Butuh kenal aku lebih dalam? Yang butuh kenal lebih dalam boleh follow Instagramnya Carol ya. Nanti akan ada cerita dari Carol setiap harinya. Oke, jadi intinya Carol itu adalah seorang social media marketing expert ya. Mungkin kalau aku boleh bilang, title itu kadang macam-macam. Jadi di setiap perusahaan, setiap brand itu kadang ngasih title macam-macam dengan sebenarnya job desk yang mungkin beririsan ya Carol ya. Jadi walaupun judulnya beda, tapi tugasnya mungkin mirip-mirip juga gitu. Carol, gimana perasaannya setelah sekarang jadi remote worker? Kamu kan tadinya commuting ya, ngantor gitu kan? Iya. Apa yang dirasain setelah ini jadi remote worker sekarang? Oke, yang aku rasain sebenarnya dulu aku pernah kerja kayak ke kantor sebulan sekali doang, itu yang di fintech startup. Dan ketika aku tiba-tiba akhirnya ke kantor WFO 4 hari, tapi karena di digital media jadi kan kadang ada liputannya, terus ada juga event dengan komunitas dari medianya. Kalau dibilang WFO 4 hari 4/7 gitu, aku bahkan sebenarnya bisa ke kantor atau kerja di luar rumah itu sebenarnya bisa 6/7 hari gitu. Itu saking event atau banget kayak rada nggak berlaku gitu ya. Jadi aku sering banget di luar rumah. Itu. Oke. Itu makanya kamu ini ya memilih sekarang untuk jadi remote worker ya. Betul. Dan cabut pun karena ya agak sedikit burn out dengan kayak si kerjanya. Meskipun aku enjoy sama pekerjaannya dan lingkungan oke banget, tapi aku nggak punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga aku nggak bisa ngelakuin hobiku gitu karena aku kerjanya bisa kayak up to 6/7 days gitu dalam seminggu. Iya. Gitu sih. Aku yakin banyak juga nih yang kayak Carol ya hari ini mungkin mengalami hal yang sama dan kepengen juga bisa kerja remote. Oke. Pindah ya. Oke. Nggak apa-apa Carol, mungkin agak delay sedikit tapi kita bisa tetap ngikutin kok. Jadi kamu ini aja, lanjut aja nggak apa-apa, aman. Oke, baiklah. Aku lanjut ya. Ini mungkin tadi udah dijelasin sedikit tentang kenapa aku mau jadi VA. Ya pada dasarnya aku nggak punya waktu buat diri sendiri dan juga nggak punya waktu untuk orang lain dan hobiku. Dan apa yang berubah jadinya yang tadinya dulu aku PP tuh sekitar 100 kilo gitu ya, karena dari rumahku ke kantor yang mana kantorku di Excel itu sekali jalan 50 kilo gitu, dan aku commute ya, aku nggak bawa mobil, jadi jujur tuh sangat melelahkan. Dan sorry ya guys, ini internet connectionnya apakah dari aku yang mungkin error? Enggak kok, nggak apa-apa Carol. Memang belum seprima kemarin, tapi kita masih bisa ngikutin dengan baik. Nggak putus-putus kok suaranya. Oke, baiklah. Iya, jadinya setelah aku jadi VA, aku punya waktu untuk diri sendiri. Aku start baca buku lagi, yang mana tadinya aku udah hampir nggak pernah baca buku. Yang tadinya aku setahun tuh bisa baca kayak 50 more books ya. Baru aku baca buku fiksi ya. Jadi aku bukan baca non fiksi yang berat-berat gitu. Karena untuk kayak personal escape. Cuman jadinya aku sekarang akhirnya bisa baca buku lagi, terus bisa spend time with my family, with my friends, dan itu yang aku rasa dibutuhkan ya, kayak basic human needs gitu sih. Selain kayak punya rasa fulfillment dengan kerja terus gitu sih, Kak. Oke.
Oke, ini mulai mau masuk ke materi. Cuman, iya ini ada beberapa pertanyaan sih sebelum akhirnya masuk ke materi ya. Mungkin aku mau nanya, siapa sih yang sering banget scroll TikTok sampai lupa waktu atau TikTok? Tadi mungkin pertanyaannya udah ditanyain sama Kak Kev ya. Iya. Dan aku lihat banyak sih yang belum punya, yang punya yang nggak gitu punya TikTok. Bahkan kamu nggak punya TikTok ya Kak? Aku tuh punya untuk ngebuka-buka ini punya orang doang. Jadi karena suka banyak teman yang ngirimin link TikTok gitu kan, baru terpaksa jadinya harus. Tapi nggak pernah upload apa-apa. Jadi cuma memang buat nonton dan memang somehow mungkin aku lebih attracted sama apa ya kayak estetiknya Instagram kali ya. Oke. Ya kayak kemarin nggak sih kayak Instagram tuh lebih banyak millennials. Iya, dan TikTok tuh memang lebih banyak Gen Z. Ketahuan nih umurnya. Ketahuan beda umur, beda angkatan. Oke, ternyata banyak loh yang nggak punya TikTok juga. Berarti. Iya nih, banyak yang nggak punya TikTok. Aku juga cuman scroll aja kalau TikTok sama. Baiklah, iya I understand sih. Mungkin nggak semua orang kayak bisa enjoy TikTok karena semuanya video based. Terus juga ya estetiknya kurang estetik karena memang di TikTok tuh lebih oke yang sangat organik itu sangat personal sih approach-nya gitu. Yeah. Itu tadi pertanyaan pertama ya. Nah pertanyaan kedua, menurut kalian konten TikTok yang paling oke menurut kalian itu yang kayak gimana? Apakah yang lucu-lucu yang bikin ketawa ngakak atau yang informatif? Jadi misalnya durasi videonya 1 menit gitu kalian tontonin sampai habis. Coba. Aku biasanya nggak suka nonton sampai habis sih. Pasti kayak kalau aku kayak cuman ngedenger hooknya yang di awal-awal tuh, kalau misalnya itu nggak terlalu menarik, pasti udah males gitu. pasti banyak juga ya yang kayak gitu. Iya, coba nih aku lihat komen informatif, oke. Jangan ada yang klise ya jawabnya. Tergantung kontennya bidang apa. Oke. Iya benar sih. Ayo ngaku ya guys, yang jujur. Lucu dan informatif. Oke, ternyata banyak yang maunya konten informatif ya. Oke, baiklah. Yang skandal-skandalnya, aduh guys, jangan kebanyakan. Gosip. Ternyata nontonnya akun gosip, tapi nggak apa-apa jujur ya. Iya, memang kadang itu strategi brand juga ya untuk membuat sensasi-sensasi. But okay, noted guys. Now I get kenapa ada yang kayak nggak suka buka TikTok atau nggak pakai TikTok dan juga konten apa yang kalian suka di TikTok. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya mungkin ini recap sedikit soal topik di Day One kemarin. Aku mau singgung sedikit apa yang kita pelajarin kemarin untuk teman-teman yang mungkin nggak ikut di hari pertama. Sebenarnya di hari pertama tuh kita bahas tentang perbedaan Instagram dan juga TikTok. Nah, secara singkat mungkin bedanya tuh kayak ya kalau di TikTok kan hampir semuanya video base ya, meskipun sekarang TikTok juga udah ada photo slides gitu, ada story juga, ada live juga. Tapi kalau di Instagram kayak story tuh lebih interaktif ya, karena ada kayak feature kayak stiker, terus Q&A lain sebagainya gitu. Gitu. Terus ada broadcast juga kalau di Instagram untuk teman-teman yang mungkin punya komunitas kayak influencer kan kadang suka ada broadcastnya ataupun brand-brand yang punya komunitas terus dibuat juga di Instagram gitu. Instagram broadcast. Terus juga yang beda tuh pace of trends-nya. Biasanya di TikTok lebih cepat ganti trennya, sedangkan di Instagram lebih lama dan lebih banyak konten-konten evergreen. Mungkin buat yang nggak ngerti evergreen itu apa, evergreen adalah konten yang kalau kalian buat itu sampai tahun depan atau 2 tahun kemudian itu kontennya masih berguna gitu. Misalnya ini yang kelibat aku aja ya. Misalnya kayak konten tentang kalau kemarin tuh kayak cara atau langkah-langkah praktis jadi virtual assistant dan dapat klien pertama. Nah itu bisa aja di tahun depan kontennya tuh masih bisa kepake juga gitu. Itu evergreen gitu. Terus yang ketiga branding flexibility. Mungkin tadi Kakak sudah sempat mention kalau misalnya Instagram tuh kayaknya lebih estetik ya. Nah ini juga yang bikin Instagram tuh lebih cocok untuk seseorang atau sebuah brand pengen
ngebrandingin brandnya gitu, entah itu kayak personal branding ataupun ya brand tersebut mau kayak menjual apa kayak colornya, nilai-nilainya kayak gitu sih. Jadi lebih estetik biasanya kalau di Instagram. Maksudnya Reels sekarang lebih lenient ya, apa ya bahasanya? Lebih fleksibel. Ya. Yes. Kayak lebih lebih mewadahi orang-orang yang juga suka TikTok, jadinya mereka memang kayak saling beradaptasi gitu ya sama-sama. Compete lah mereka kan gitu. Gitu. Nah, untuk TikTok lebih informal dan trend driven. Kalian udah dengar aku ngomong kalau di TikTok itu kayak trend driven banget. Kalau bisa jump into the trend, tapi balik lagi harus menyesuaikan dengan brand voice kalian seperti apa, terus sesuai nggak sama nilai-nilai dari brand kalian atau personal branding kalian gitu untuk di TikTok. Nah, yang terakhir ada interaction di Instagram itu ada like, shares, comment, saves, terus share to story, ada broadcast channel, tadi aku udah sebut di atas juga, terus ada collab post atau reels. Sedangkan di TikTok sebenarnya kurang lebih mirip, cuman dia tuh di TikTok ada TikTok Shop dan juga kayak duet stage-nya tuh mungkin lebih beragam dibanding sama Instagram ya, meskipun Instagram juga punya semacam stage juga ada, tapi lebih banyak fitur-fitur ini tuh dieksplor sama TikTok. Dan yang new, yang kemarin aku juga udah mention, kalau TikTok tuh sekarang bisa collab post. Jadi kalau kalian kayak mau get more audience atau kayak mau ningkatin reach lebih banyak ke non-followers kalian bisa collab sama orang yang mungkin kayak audiensnya tuh ada irisan sama kalian gitu, kayak jadi kayak dalam suatu lingkaran ada irisannya, tapi beda gitu kan. Jadi bisa reach audience orang lain yang kalian collab post bareng gitu. Nah, conclusionnya Instagram tuh bagus untuk brand-brand yang punya sophisticated approach atau lebih kasarnya. Terus TikTok itu bagus untuk brand-brand yang kayak punya produknya tuh bisa dipegang secara fisik gitu. Terus nargetin audience yang lebih muda gitu. Makanya mungkin kalau beberapa dari kalian tadi itu nggak punya TikTok ya karena itu memang targetnya untuk anak muda yang attention span-nya sangat rendah. Makanya banyak kan video yang oke tuh yang pendek gitu. Ya. Dengan apa materi hook yang menarik di awal gitu. Betul. Ya. Itu. Dan itu juga yang bakal dijelasin nanti sih di materi yang setelah recap ini gitu. Nah, untuk selain yang tadi, kita juga bahas tentang gimana cara buat caption yang oke. Yang mana bikin caption yang oke tuh yang ngegantung biasanya. Jadi supaya teks kita, penjelasan kita orang mau baca sampai selesai, atau kita mau orang tuh kayak baca slide sampai selesai, kita bisa minta, kita bisa nulis caption yang ngegantung. Nah, ini contoh-contohnya. Terus juga yang mungkin kemarin aku lihat banyak banget teman-teman di komen atau di chat bahas, dan juga ketika kalian nge-tag aku di Instagram, hashtag research yang mungkin kemarin belum banyak yang tahu ya ternyata tentang cara ngeriset hashtag. Iya, salah satu. Iya, banyak yang ngira nembaknya harusnya yang paling gede gitu kan. Iya, betul. Itu dia. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa nonton lagi recording yang kelas kemarin malam gitu ya. Nah, itu caranya adalah 3 poin ini, harus competitor research, baik itu dari bisnis dan juga kontennya. Terus juga pilih 3 tier hashtag dari list yang ada di sini, yang 10.000 sampai 50.000 konten, 50.000 sampai 100.000 konten. Terus ini harusnya 100k ya guys, 100.000 konten sampai 500.000 konten. Terus yang ketiga, setelah udah mulai kebayang nih hashtag yang oke-oke itu apa aja dari 3 tier ini, baru ngelihat dari masing-masing hashtag kira-kira yang hashtagnya konten-kontennya itu kurang oke dan kita bisa compete atau bersaing gitu kontennya seperti apa gitu. Itu recap kemarin. Gitu. Yang belum dapat recordingnya tenang ya teman-teman, nanti pasti akan di-share kok. Nanti yes, tenang aja guys. Tanya moderator juga ya. Oke. Oke. Nah.
Oke, untuk hari ini poin-poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah content consumption behavior di TikTok itu seperti apa. Yang kedua, TikTok algorithm itu seperti apa. Yang ketiga, types of hook yang oke itu kayak gimana. Yang sebenarnya ini bisa dipakai untuk both di TikTok dan juga Instagram Reels ya. Jadi nggak terbatas antar platform. Terus yang keempat, gimana cara cari tren dan juga manfaatin tren di TikTok. Dan yang kelima, cara bikin script atau brief video short form gitu ya untuk TikTok ataupun Reels, dan ini kayak bentuknya akan workshop nanti gitu. Oke. Sampai sini jangan capek ya guys kalau dengar aku nge-rap sedikit karena kita harus pack Biar gitu ya. efisien. Biar efisien gitu. Oke. Nah, kita bahas soal TikTok user behavior dulu. Jadi ini hasil analisa aku selama 4 tahun terakhir megang kayak sosmed gitu ya. Mungkin terutama kalau aku megang TikTok tuh dari tahun 2021 sih sebenarnya. Dari tahun 2021 aku udah coba explore TikTok brand gitu karena dulu aku kerjanya kan buat brand gitu ya. Dan ini adalah hasil analisanya yang aku juga udah update dengan the latest knowledge yang aku punya. Jadi biasanya people tuh scroll quickly through videos. Jadi tadi aku udah sempat mention ya kalau misalnya attention span orang di TikTok tuh sangat-sangat rendah. Dan ini sebenarnya juga yang dikhawatiri sama orang-orang karena kayak orang jadi males mendengar, males mendapatkan info dengan lengkap gitu ya. Dan orang malah nonton sampai akhir kalau misalnya hook atau narasi videonya itu tentang gosip gitu. Itu yang tadi kayak ada ya di komen kayak mereka maunya nontonnya yang tentang berita-berita yang hot doang gitu. Nah, sebenarnya supaya ngelit orang sampai akhir itu yang penting adalah 2-3 detik pertama dari video TikToknya gitu atau Reels juga boleh ya. Dan hook itu adalah hal paling krusial ketika bikin video di TikTok ataupun di Reels. Tapi ini kita TikTok lah ya, di TikTok. Dan hook itu apa? Hook itu yang sebenarnya bisa dibilang kalau di Instagram gitu, itu adalah judul kontennya gitu. Cuman ini kan karena bentuknya video, jadi narasi bentuknya suara gitu, pakai voice over atau ketika orang merekam langsung suara mereka di depan kamera gitu. Dan itu sangat krusial 2-3 detik. Kalau nggak menarik, orang langsung scroll away gitu. Yang kedua, user TikTok itu suka banget participate di challenges, terus di trending sounds dan juga hashtags. Sebenarnya ini mungkin udah umum banget ya. Kayak kalau misalnya ada tren joget apa, orang kan kadang kalau orang yang bisa joget mereka nyoba gitu kan. Ya intinya kalau di TikTok tuh orang lebih berani untuk menunjukkan sisi mereka yang mungkin mereka nggak tunjukin di Instagram gitu. Jadi the best thing to do on TikTok tuh adalah jadi diri sendiri, atau bisa dibilang sepersonal mungkin gitu approach-nya. Makanya aku bilang tadi tuh kayak banyak brand-brand yang punya produk bentuknya fisik itu banget bisa di TikTok karena ditunjukkan secara langsung gitu loh, secara personal, dibuka apa gitu kalau misalnya bentuknya susah biasanya untuk works di TikTok. Tapi ada sih kayak brand-brand yang menurut aku strateginya oke banget yang nanti aku akan bahas. Terus yang ketiga, ini tadi aku udah singgung sedikit, real atau unpolished video atau yang kayak editannya tuh nggak terlalu heavy gitu ya, nggak kayak editan video YouTube gitu misalnya, itu bakal lebih gampang untuk FYP atau engagementnya banyak. Atau ini disebutnya UGC ya, user generated content. Jadi bentuknya sementah mungkin, gak diedit mungkin. Jadi kayak teksnya tuh nggak perlu yang kayak pakai aplikasi Premiere gitu ya, itu malah yang kayak heavy banget tuh nggak gitu oke biasanya di TikTok gitu. Terus yang keempat, kalau kalian nyadar mungkin orang yang udah aktif banget pakai TikTok sekarang tuh orang sering banget cari rekomendasi atau mungkin place to go itu di TikTok, udah bukan lagi di Google. Nah, mungkin kalau di TikTok orang langsung bisa lihat ya kayak reviewnya tuh pakai suara, terus bentuk kayak misalnya rekomendasi tempat pergi di Bandung gitu misalnya, mereka bisa langsung lihat, oh tempatnya kayak gini, dalamnya kayak gini. Sedangkan kalau di Google kan kadang cuma foto doang ya. Jadi itu yang bikin TikTok tuh sekarang jadi tempat orang
bukan nge-Google, nyari rekomendasi di aplikasi tersebut. Dan sekarang TikTok tuh udah ada SEO-nya juga. Jadi that's why banyak banget orang yang kayak mulai mencari tuh pindahnya ke TikTok bukan ke Google. Tuh. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang kita bahas tentang algoritma TikTok. Nah tadi aku udah mention juga SEO tuh matters. Mungkin buat yang teman-teman yang bingung SEO itu apa? SEO kepanjangannya itu Search Engine Optimization. Jadi search engine kan kayak kalau misalnya ada itu ya teks yang atau button yang kayak search gitu. Jadi kita memanfaatkan keyword atau hashtag juga bisa di TikTok untuk kayak ketika mereka ngetik sesuatu gitu, ketika user ngetik sesuatu di search-nya TikTok, konten kita tuh bisa keluar di let's say 4 video pertama yang muncul ketika orang nge-search suatu keyword gitu ya. Dan di situ kita biasanya nge-aim-nya tuh untuk ngulang-ngulang keywordnya di hashtag, di caption, dan juga di subtitle atau subverse di videonya gitu. Karena TikTok tuh pinter banget sih sebenarnya mesinnya, karena dia juga bisa ngebaca dari teks dan juga dari captionnya juga gitu. Mungkin most likely ketika itu ya kayak ketika kita ngeditnya di CapCut, karena kan CapCut satu grup sama TikTok nih. Jadi sebenarnya aku kalau dulu tuh sering banget ngerekomendasiin my team untuk ngedit video tuh langsung di CapCut aja atau bahkan di TikTok langsung gitu. Oke. Yang kedua, video-video lama itu bisa tiba-tiba viral atau FYP. Mungkin unlike Instagram gitu ya, meskipun Instagram juga ujung-ujungnya kadang bisa kayak gitu sih. Unlike other apps gitu, kalau misalnya kita udah ngepost konten selama seminggu atau 2 minggu, kadang tiba-tiba konten itu bisa naik lagi gitu. Kayak tiba-tiba bisa 10.000 views nambah padahal tadinya cuma kayak 500 gitu misalkan. Itu karena kontennya tuh kayak align sama tren baru gitu, atau mungkin kontennya bisa menjawab isu atau pertanyaan orang yang ternyata baru dipikirkan sama mereka, baru dicari sama mereka seminggu kemudian gitu. Terus juga bisa juga karena engagementnya tiba-tiba naik karena banyak share dari kayak share, kayak orang share link ke platform lain atau mungkin nge-repost gitu ya. Itu juga bisa bikin konten tersebut tiba-tiba naik views-nya. Terus juga banyak user yang revisit the video, jadi orang buka lagi videonya ke situ berulang-ulang dan itu bisa nge-trigger untuk mesinnya TikTok nge-push konten kita lagi di page kita gitu. Nah, terus yang ketiga, video-video yang pendek mungkin sekitar 7-15 detik itu punya retention yang lebih tinggi. Retention itu apa sih? Retention tuh kayak jadi orang tetap stay di konten itu gitu, nonton videonya berulang-ulang karena kan sampai akhir dan diulang gitu ya itu ya. Betul, sampai akhir dan diulang karena durasinya tuh sangat-sangat pendek. Makanya zaman sekarang banyak banget kalau kalian sadar video-video yang kayak cuman 3 detik tapi teksnya pendek atau enggak bahkan teksnya panjang, tapi karena teksnya panjang kan kita mau nggak mau nonton berulang-ulang terus ya. Iya, itu kayak memang taktik orang untuk naikin views kurang lebih seperti itu. Gitu. Ini bisa meningkatkan chances untuk go viral. Oke. Nah, tadi aku udah sempat bahas juga kalau misalnya kita bakal belajar untuk bikin hook. Jadi ini sebenarnya beberapa tipe hook yang bisa dipikirkan gitu ya, kayak sebagai opsi ketika kita mau bikin hook untuk TikTok konten gitu. Nah, di sini ada sebenarnya I have five types of hook, tapi kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu dari bold claim hooks. Ini adalah bikin statement yang cukup mungkin dibilang kayak strong gitu kali ya, dan unexpected untuk ambil perhatian orang gitu. Dan ini yang tadi aku bilang hooks itu cuma sekitar 2-3 detik di awal, jadi kita harus manfaatkan baik-baik, mikirin copy hooknya itu seperti apa. Nah, ini adalah hook yang bagus untuk konten-konten yang ngasih advice, motivational video, atau tips gitu ya dari orang yang bikin konten. Contohnya, pro tip, pikir ulang strategi kontenmu. Tonton ini sampai habis. Sorry ya, ini bukan baca ini tonton ini sampai habis gitu. Itu kan bikin kita kayak
Bener nggak ya? Nah, selama ini salah gitu kan? Iya, itu dia. Selama ini salah itu jadi mikir ulang dan kita akhirnya mau nonton gitu. Tapi lagi-lagi untuk nonton sampai habis itu tergantung dari editing videonya ya guys. Tapi ini kita bikin orang kayak oke, kayaknya gue harus nonton ini deh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, question hook. Jadi ini nge-encourage audience kita untuk mikir dan juga engage dengan kita nanya ke mereka dan mereka mungkin kayak jadi mikir gitu ya. Ini bagus banget untuk konten-konten tutorial, life hack atau topik-topik yang controversial. Contohnya, tahu nggak sih ternyata nasi kering bisa dimasak lagi loh. Nah ini jujur aku baru tahu guys. Jadi aku nemu di konten orang terus, hah demi apa sih gitu. Nasi kering ternyata bisa dimasak lagi gitu. Nah itu kan jadi kayak oh gitu ya. Ini aku lupa jujur kontennya konten siapa. Tapi mungkin kayak if you guys know let me know di komen. Karena aku waktu lihat konten ini kayak oh iya bisa dimasak lagi. Oh gitu. Langsung nempel ya, langsung kerasa bermanfaat gitu. Betul, karena kan siapa yang tahu kalau ternyata nasi kering bisa dimasak lagi gitu. Terus yang ketiga itu problem solution hooks. Nah ini mungkin paling mudah dipikirkan sama orang ya, kayak ketika mereka mau bikin konten kayak sebut masalahnya terus kayak kita punya solusinya gitu. Nah ini biasanya how to videos, hacks, terus juga product promotion. Mostly soal produk nih ya. Nah ini contohnya pernah ngalamin hal yang ngeselin gitu ya konteksnya juga. Coba ini deh, misalnya pernah ngalamin skripsi nggak di-ACC sama dosen terus. Coba coba ngechat dosen atau nge-follow up dosen dengan hal ini gitu. Nah itu kan permasalahan yang sering sekali ditemui oleh mahasiswa akhir ya. Jadi ya account yang mau bikin konten soal ini mau coba kasih solusi gitu. Oke, lanjut. Ini baru 3 dari 5. Selanjutnya ada listicle hooks. Listicle hooks ini mungkin kalau yang bingung definisi listicle itu apa? Listicle adalah ya list gitu ya. Jadi kayak bentuknya biasanya number atau sebut angka jumbo di depan langsung gitu. Nah ini biasanya kayak menjanjikan tips atau rekomendasi yang banyak dan ini cocok untuk konten-konten yang informatif. Terus mungkin lifestyle juga bisa. Contohnya tuh ya 10 contoh copywriting untuk content awareness atau 5 rekomendasi tempat untuk jalan-jalan dengan keluarga di weekend gitu. Nah itu listicle tuh kayak gitu. Jadi kita nyebut angka. Nah yang kelima itu relatable hooks. Jadi kita kayak menyentuh sisi emosional dari audience karena kayak audience tuh bisa merasa relate sama kita gitu. Jadi mungkin mereka menghadapi masalah yang sama dengan si orang yang bikin konten. Misalnya ada yang kayak aku juga, terus kayak ngeceritain situasinya gitu. Nah nanti kalau mereka relate, mereka akan nonton kontennya sampai selanjutnya gitu ya. Kalau sampai akhir itu tidak bisa dijanjikan ya, tergantung isinya seperti apa. Gitu. Nah terus yang selanjutnya biasanya ini rame banget ya di TikTok soal POV. Lalalala gitu kan. Nah ini contohnya misalnya POV diajak meeting sama klien di waktu bersamaan. Ini biasanya contoh kontennya tuh yang kayak komedi gitu ya, yang entertaining. Aku kebayang banget konten ini tuh soal yang kayak pakai video yang dipercepat yang kayak pusing-pusing gitu. Nah itu biasanya pakai kayak hook-hook yang kayak POV gitu misalnya. Nah itu contoh hook gitu ya, tipe-tipe hook. Fuji selalu FYP. Kalau itu mungkin beda cerita ya. Kalau Fuji artis soalnya itu. Tapi nggak harus jadi artis ya untuk bisa punya. Iya, nggak harus jadi artis ya. Tenang aja. Oke, kita lanjut ya. Nah ini aku mungkin mau ajak teman-teman untuk exercise. Tapi ini bukan live demo ya guys. Nanti live demo tuh beda cerita lagi. Exercise cara bikin hook untuk konten ini selain dari yang judul yang udah dikasih sama account Judidol ya, ini aku pakai akunnya Judidol. Cuman karena di sini tidak aku bisa play, jadi aku bakal playnya dari my own my own chat screen ya, laptop. Iya betul. Ini ya guys, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya. Oke, aku play ya, guys.
Sorry nih. Oke. Ya nggak ada suaranya. Ya tapi kebayang lah ya. Ini kan tentang apa? Basically swatches shade dari sunscreennya si Judidol aja. Oke. Nah, kalau kalian jadi sosmed marketernya dari si brand beauty ini, Judidol, kira-kira kalian bakal bikin hook seperti apa? Kita ulang lagi ya. Ini kan cuma kita ini ya. tinted sunscreen gitu. Mungkin kalau bisa dibikin lebih menarik, kalian bakal bikin copy yang seperti apa? Hook yang seperti apa? Ayo guys, kita latihan. Let me know. Oke. Itu bagus tuh, Haris. Mantap, Haris. Warna terakhir kayaknya cocok buat kamu deh. Coba lihat sampai akhir. Yeah. Mantap, Haris. Bikin orang nunggu sampai yang akhir gitu ya. Kalian wajib tahu soal foundation kece ini. Cari undertone kulitmu. Bingung cari shade yang sesuai. Nih, ditunjukin shade-nya dari lighting yang kayak gini gitu kan misalnya. Oke. Ini cakep nih. All shade Judidol yang Indonesia banget. Benar, karena produk luar kan seringkali kayak warnanya kayak abu gitu ya. Nah, oke guys, terima kasih. Yaitu contohnya ya. Sorry nih aku gimana stop share screen ya ampun. Kayak kena cut sekali nih. Oke, sudah ya. Balik lagi dulu. Oke, aku start presentation lagi. Oke, inget gak aku kemarin kayak ngomong ini, kayak TikTok tuh bagus banget untuk brand yang produk-produknya tuh physically visible dan juga mau engage ke audience yang lebih muda gitu. Tapi ada juga brand yang ternyata mereka tuh gak punya bentuk fisiknya, tapi ternyata works gitu di TikTok. Ada juga brand yang sebenarnya targetnya bukan orang tua sih, tapi sangat kaku gitu loh brandnya. Tapi ternyata mereka malah oke di TikTok. Mungkin inget gak ya kemarin aku ngomongin brand apa? Ayo, ada inget nggak? Kita tes ingatan nih ya. That's true. Ada yang bilang Duolingo. Iya betul. Sama ada satu lagi. Duolingo tuh yang bagus di Instagram dan juga di TikTok. Nah yang satu lagi, Bang Mega. Oke. Kita lanjut membahas kedua brand tersebut. Dua-duanya nggak punya fisiknya. Sebenarnya mungkin ya Bang Mega ada fisiknya ya kan, ada kartunya gitu. Cuman kalau dibilang kan kayak bukan yang kayak mereka bukan jualan kartu, ngerti nggak sih? Kayak mereka jualannya benefit yang bisa didapatkan dari kartu tersebut gitu. Cuman kan mereka bukan jualan si produk kartunya yang bermanfaat gitu kan. Cuman dua-dua itu oke. Nah sebenarnya dua brand ini ada persamaan kenapa mereka bagus banget. Jadi Duolingo itu mungkin targetnya juga udah sesuai ya sama audiens mereka, yang mana banyak lebih nargetin ke milenial dan juga Gen Z. Jadi mereka di Instagram oke banget, tapi di TikTok mereka juga oke banget karena mereka tuh lucu banget guys. Jadi Duolingo ini baru-baru ini mereka bikin campaign si burungnya, si Duo yang mereka sering sebut Dua Lipa, itu lucu banget jujur. Si Duo ini mati karena katanya ditabrak sama Cybertruck gitu. Matinya karena katanya pengguna aplikasinya tuh nggak buka streak mereka. Atau mungkin kayak reminder untuk belajar gitu. Mereka bikin kampanyenya si Duo nih mati, si burungnya Duolingo ini yang si ijo gitu. Makanya lucu banget, jujur. Ini mereka bahkan followers itu bikin orang kirain dia tutup gak sih sebenarnya, makanya jadi orang jadi lebih aware. Terus orang-orang yang nggak tahu Duolingo ya jadi tahu gitu kan ya, strateginya. Betul. Terus kayak sampai segala dibikin itu lagi kayak kayak kuburannya si Duo gitu. Jujur lucu banget sih itu. Jadi mereka tuh sangat oke di TikTok karena lucu banget satu, dan yang kedua meskipun mereka nggak punya bentuk produknya, mereka tuh punya maskot. Jadi kalau kalian cek Instagramnya, TikToknya, kalian boleh buka TikToknya sekarang sambil buka-buka gitu ya di balik layar ini. Kalian bisa lihat kalau ada maskotnya si Duolingo. Jadi ada orang yang kayak pakai bonekanya gitu loh, kayak clown gitu. Jadi kayak bisa interaktif bikin konten yang aneh-aneh di TikTok, nggak terbatas gitu.
gitu. Itu untuk Duolingo. Dan untuk Bank Mega, kenapa dia bank gitu ya, bahkan brand-brand kayak fintech ya, bukan bank ya, itu susah untuk kadang kayak ngonten di TikTok itu tuh gara-gara mereka nggak punya maskotnya. Lagi-lagi si Bank Mega ini di TikTok mereka punya kayak maskot gitu. Jadi mereka pakai pakai foto kartunya gitu, terus dikasih yang bentuk mata sama mulut. Jadi kartunya ngomong. Kayak kartunya itu punya karakter gitu. Itu makanya Gitu ya. cara untuk kayak nge-crack suatu brand yang mungkin sulit untuk bikin kayak persona di TikTok adalah mereka harus menghidupkan sosoknya itu di TikTok. Dan kalau bisa sih approach-nya lucu ya, apalagi kalau targetnya untuk Gen Z. Kalau misalnya untuk target yang lain mungkin masih bisa dipikirkan ulang gitu. Tapi mungkin di sini si Bank Mega ini tuh pengen banget nargetin Gen Z untuk pakai banknya mereka gitu. Dan ini sempat rame banget guys, sampai si sosmed marketer atau brand manager dari si Bank Mega ini banyak banget disorot karena yang tadinya Bank Mega tuh udah jarang kedengeran sampai akhirnya kedengeran sekarang gitu. Iya, kayak J Trust Bank juga ya, maskotnya lucu-lucu. Iya, itu harus relatable sih. Jadi kalau di TikTok tuh harus muncul mukanya kalau bisa, atau si maskotnya gitu. Oke, itu udah terjawab ya dari yang kemarin hutang aku untuk ngejelasin tentang si Duolingo dan juga si Bank Mega. Kemarin banyak yang nanya ya soalnya ya. Iya, itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya, sorry nih urutannya agak sedikit berbeda ya. Oh, enggak, aku yang salah klik. Sorry guys. Oke. Selanjutnya, cara cari tren. Nah, ini mungkin banyak kalian yang bingung. Cara cari tren, oke. Cara cari tren tuh sebenarnya banyak banget. Mungkin kalian udah banyak yang kayak kalau nyari tren tuh nge-scroll TikTok kan. Which benar. Cara nyari tren adalah nge-scroll TikTok sebaik-baiknya dan mungkin mikirin ini yang selama gue 2 jam nge-scroll yang paling sering muncul tuh apa. Itu kan biasanya trennya lagi naik ya. Cuman sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk mengira-ngira tren yang oke tuh, yang tren yang lagi naik tuh apa gitu. Sebenarnya first yang aku tahu ketika kita udah buka TikTok lama, let's say kita udah buka terakhir kemarin gitu, video yang pertama kali muncul di FYP kita itu adalah video yang mungkin konteksnya lagi ngetren gitu. Jadi itu juga bisa, tapi yang lebih terstruktur untuk cara cari tren adalah dengan pakai TikTok Trends. Jadi mungkin buat yang nggak tahu, yang udah sering pakai TikTok tapi kayak nggak tahu, sebenarnya yang TikTok Trends ini ada gitu. Jadi TikTok tuh sudah menyediakan kayak tools untuk kita cari tren. Nah, cuman untuk pakai TikTok Trends, akunnya harus jadi bisnis account gitu, bukan kayak akun biasa, bukan personal account. Oke. Dan ini biasanya ketika kalian masuk ke TikTok Trends, nanti bisa cek sendiri ya guys di Google TikTok Trends gitu. Terus waktu mau login, biasanya mereka bakal minta kalau misal akunnya masih kreator tadinya kayak change to business account. Nah itu nanti bakal auto keganti dan kalian bisa buka TikTok Trends jadinya gitu. Oke. Terus selanjutnya dari TikTok Trends ini, ntar kalian bakal bisa scroll, dia bakal keluar kayak gini, trending now-nya apa, terus nanti kalian harus klik yang di bawah ini nih, yang merah-merah yang explore now. Kelihatan nggak ya? Maaf ya guys kalau kecil access-annya. Iya, tapi kebayang sih, soalnya kan merah gitu ya, pokoknya yang merah-merah di pojok itu. Yes, nanti setelah udah klik explore now, bentuknya dia akan keluar seperti ini. Jadi di sini kita kayak kalau misalnya udah bingung mau nyari tren apa lagi ya, dia tuh nyediain banyak banget ini kayak tren berdasarkan hashtag, terus dari lagu, terus kreatornya yang lagi naik-naik banget tuh apa, dan juga video yang lagi naik banget tuh apa. Jadi dia udah nyediain banyak banget. Kalau kalian udah mulai buntu dari nge-scroll atau bahkan mungkin nggak punya waktu lagi untuk nge-scroll itu bisa cari dari TikTok Trends. Nah mungkin kalian di sini nyadar ya ada kayak kabur aja dulu, itu yang tadinya asal dari X sampai udah ngetren di TikTok juga gitu. Jadi bisa manfaatin TikTok Trends ini gitu. Jadi ini udah terstruktur ya guys, bukan kayak ngabisin waktu 2 jam. Kadang itu jujur sangat bikin melelahkan ya. Gitu. Pakai creator search insights kak, ini juga bisa. Yes, itu juga bisa gitu sih. Kayak insight di Instagram ya kak, beda sih karena TikTok tuh juga ada TikTok Insights. Jadi ini beda, ini lebih kayak biasanya dibukanya tuh
bisa dibuka di website ya, di desktop. TikTok Trends, cari aja di Google. Oke. Selanjutnya, nah sebelum kalian akhirnya jumping into the trend, kayak ikutan trennya, ini yang harus banget dipertimbangkan sebelum ikutan trennya guys. Ini harus dicatat. Yang pertama, make sure trennya itu align sama brand voice kalian atau persona dari brandnya. Kalau nggak cocok, pikir ulang untuk ikutan trennya, kayak pikir ulang minimal 5 kali gitu kali ya, karena bikin kayak persona brand itu tuh butuh konsistensi. Misalnya kalau brandnya tentang misalnya brandnya tentang keluarga kayak parenting gitu, tapi tiba-tiba jumping into trendnya tuh yang nggak nyambung, misalnya tentang kan ada, tau gak sih yang ngetren yang soal videoin strawberry sama coklat yang tau itu nggak tahu lagi, jadi malu. kan itu trending banget, padahal kayak nggak jelas itu trendingnya karena apa. Cuman kalau misalnya kayak kontennya tentang parenting, tiba-tiba bikin video itu kan kayak nggak nyambung nggak sih? Iya, jadi harus di-reconsider lagi, kira-kira cocok gak ya sama brand kalian gitu, sama account kalian. Meskipun sebenarnya bisa di-tweak sih, kayak dipikirin ulang. Bisa jadi sebenarnya nge-tap in-nya tuh bisa kayak dengan bikin bekal anak. Nah itu bikin kayak gitu, ya itu mungkin bisa dipikirin ya. Cuman kalau approach-nya kalian ketika konten tuh sangat-sangat profesional, terus tiba-tiba bikinnya konten yang kayak gitu, itu bisa menghancurkan image kalian sebagai orang yang sangat profesional. Jadi itu harus dipikirin ulang sih. Lagi-lagi kayak pikirin beberapa kali sebelum jumping into trends dengan cocokin sama brand voice dan juga persona gitu. Terus yang kedua, amati, tiru, modifikasi. Mungkin untuk teman-teman yang udah pernah ikut kelas tentang sosmed marketing sebelumnya, sebenarnya ATM ini udah cukup sering disebut ya. Cuman ini memang sangat perlu ditekankan, terutama di bagian modifikasi. Karena amati dan tiru itu sebenarnya mudah banget dilakukan kan. Cuman yang orang sering bingung tuh modifikasinya tuh seperti apa sih? Nah itu yang harus dilakukan untuk tahu kira-kira memodifikasi apa adalah lihat konten yang kalian mau buat sebanyak-banyaknya. Maksudnya kayak konten yang serupa gitu ya. Misalnya mau bikin konten tentang tips parenting supaya anak gak tantrum gitu misalnya. Itu cari konten yang serupa seperti apa, terus kayak dilihat dulu kira-kira yang oke seperti apa, yang engagementnya oke gitu misalnya, kalau misalnya objektifnya engagement. Terus setelah dilihat beberapa video, baru dibuat konten versi kalian, brief versi kalian, tapi jangan sama persis gitu. Jadi harus ditambahkan informasi tertentu yang mungkin hanya kalian yang tahu atau cuma sedikit ya. Iya, jadi unik gitu. Jadi nggak sama persis kayak konten orang, karena jangan sampai jadi plagiat ya guys. Gitu. Jadilah unik supaya orang bisa kenal kalian dan ingat sama kalian. Gitu. Nah, oke, ini aku udah sebut ya soal unique values dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya tadi mungkin aku udah sempat singgung tentang brief gitu ya. Mungkin untuk yang bingung brief itu apa, brief adalah kayak brief apa ya Kak bahasa Indonesianya? Bukan petunjuk, apa ya? Kok petunjuk sih? Ya mungkin. Ayo coba guys, tolong bantuin. Coba guys, bisa bantu artikan brief itu apa? Mungkin aku ada katanya di otak, kayak ada di otak tapi bingung. Ringkasan kali ya? Bisa. Arahan, oke, arahan itu benar. Arahan, nah, iya. Mantap sekali siapapun yang tadi bilang arahan. Terima kasih ya guys bantuannya, kita kadang-kadang suka nggak bisa berword-word gitu. Lupa. Iya, nggak bisa berkata-kata. Yes, jadi ketika bikin arahan konten itu kadang mungkin orang yang baru bikin konten video suka bingung kayak gimana ya ini bikin konten video, apakah nyatet skripnya doang, tapi kadang bingung nge-shoot tuh cuman kayak apakah ngomong di depan kamera full, kan bosen ya kadang kalau kita dengerin orang ngomong sama 1 menit tapi gitu-gitu aja gitu. Meskipun ya kalau bentuknya kayak ngegosip itu beda cerita ya, orang kadang dengerin. Cuman kan kita bukan mau bikin konten gosip nih ya kan, karena kalau gosip tuh biasanya cuma one hit wonder, kayak cuma naik sesekali terus udah brandnya tuh nggak pernah terkenal lagi. Iya, kan kita nggak mau ya brand kita mati setelah cuman kayak ternyata seminggu sempat viral gitu. We don't want that. Jadi
harus dipikirin tuh ketika bikin brief video. Nah, ada caranya sebenarnya bikin brief video supaya mempersingkat waktu kalian ketika nge-take konten, dan juga udah cukup clear, sangat clear bahkan ketika kalian mau ngedit atau ketika kalian pengen orang lain edit gitu. Ketika nanti seandainya kalian udah jadi VA terus pengen orang lain editin videonya, jadi kalian kayak nge-hire VA lain gitu misalnya, itu bisa ya. Tapi itu out of topic dari ini. Terus jadi kayak ngeditnya tuh nggak bingung gitu. Terus take kontennya juga nggak bingung. Nah ini sebenarnya ada caranya. Ini adalah contoh, maaf ya guys kalau kecil, nanti aku bakal jelasin di live demo anyway. Ini adalah contoh script atau brief video yang cukup jelas. Bahkan ini untuk yang edit harusnya ini udah jelas banget, karena bahkan camera shotnya tuh udah dijelasin. Mau dari voice over atau direct pakai mic yang kayak clip on ataupun dari kamera, itu udah di mention juga. Teks yang perlu ada di videonya apa juga udah ada. Terus skripnya apa udah ada juga, dan bahkan per skripnya, per potongan ngomongnya tuh udah ada juga nih, mau pakai shot-shot atau footage apa. Nah ini sebenarnya aku bakal jelasin lebih dalam di live demo nanti. Yes, aku bakal jelasin di live demo nanti, jadi tunggu ya guys. Sudah mantap kan Seeds of Curiosity-nya? Seeds of Curiosity ini. Ada inget gak kemarin kita bahas Seeds of Curiosity? Ada inget gak? Biar gantung ya, itu titik-titik gitu. Iya, ngegantung. Oke, Carol. Thank you banget ya, kamu udah jelasin ini. Jadi sesi 1 dari Carol, ini adalah slide terakhir ya. Tapi jangan kemana-mana guys, karena nanti sebentar lagi di sekitar mungkin 30-20 menitan lagi, Carol bakalan balik lagi untuk live demo ya. Sekarang aku kepengen ngundang lagi nih Carol buat balik lagi barengan sama kita dan ajarin kita gimana sih caranya bikin short form video brief untuk TikTok. Oke, Carol welcome back. Semoga udah cukup minum, istirahat, makan dan lain-lain, dan masih semangat ya buat sharing-sharing ke teman-teman. Mantap. Masih dong, aku udah makan by the way ya. Gak cuma minum, gak cuma makan. Gak cuma minum, tapi makan juga, bukan gak cuma minum. Jadi udah seger ya, udah seger guys. Oke, berarti kita makin semangat nih untuk sharing-sharing ya. Silahkan Carol, boleh di take over. Oke, aku stop presentation. Oke, udah. Oke, baiklah. Aku sekarang buka dulu. Ya ampun, kenapa aku selalu kagok ya tiap kali mau live demo kagok dulu. Kalau teman-teman ngerasa gaptek gitu ya, jangan khawatir. Yang social media marketing expert aja juga kadang-kadang suka kagok kok. Jadi nggak masalah teman-teman. Betul. Oke, ini aku gedein ya. Kekecilan kan ini. Oke, aku gedein. Wait. Gini ya, udah terlihat jelas ya. Jelas, bisa di close aja chat boxnya teman-teman kalau misalnya pengen lebih gede kalau pakai PC ya. Oke. Tadi aku udah mention ya sebenarnya kalau misalnya ada cara untuk bikin script yang lebih time effective, baik itu ketika take video atau nanti ketika editing videonya gitu. Jadi kayak karena banyak ya, aku di awal banget aku kerja sebagai social media marketer gitu, aku belum tahu format ini. Jadi dulu tuh selalu kayak ambil footage sebanyak-banyaknya sampai memori HP tuh penuh. Tapi gak efektif kan kayak gitu, kayak memori tuh mahal ya. Apalagi kalau misalnya kayak iPhone kan cuman kayak 128 GB itu kayak udah habis bentar lagi gitu kalau ngetik kebanyakan gitu. Jadi ini adalah cara efektif yang aku udah pakai sekitar 2 tahunan gitu untuk terutama yang formatnya video. Jadi bisa untuk Reels juga guys, untuk yang kemarin ikut tentang Instagram dan juga untuk TikTok. Nah, sebelum kita benar-benar bikin si briefnya, kayak skripnya gitu, kira-kira kalian pengen bikin konten apa nih? Aku sebenarnya udah ada dummy-nya ya, jadi aku udah ada contekan di sini kalau kalian bingung mau bikin konten apa. Cuman aku tanya ke kalian supaya kita sama-sama belajar gitu menggunakan AI, karena yang buat yang baru datang hari ini, AI itu harusnya jadi pendamping ya, bukan jadi kayak source of ketakutan kayak kita bakal kehilangan pekerjaan nanti ke depannya. Jadi kita harus mulai getting used to
working with AI gitu. Real estate and property, oke. Apakah mau bahas ini? Apakah everyone agrees kita bahas real estate and property? Traveling, wow. Traveling, makanan sehat, properti. Creative industry, fashion, IT, wow. IT. Oke, ini kalau Korean wellness, makanan. Yaudah, ada beberapa makanan. Baiklah, kita bahas makanan ya. Kayak misalnya kalau makanan apa ya? Mau rekomendasi makanan kayak di Jakarta kah atau apa? Oke, yaudah. Baik, rekomendasi makanan. Ini kita sama-sama berpikir dengan AI ya. Terus karena ini jatuhnya rekomendasi makanan kan biasanya dibuatnya tuh mostly sama kayak kreator-kreator ya, bukan sama brand. Ataupun kalau sama brand tuh juga bisa, tapi yang bukan kayak makanan tuh berarti bukan kompetitor si brand ini. Misalnya kayak penunjang gitu loh, kayak bayar pakai kris. Jadi biasanya yang promosiin kayak rekomendasi makanan di mana itu adalah brand-brand yang mungkin kayak bank gitu kali ya, karena misalnya si bank bekerja sama si restoran-restoran yang disebutkan. Jadi kita bahas rekomendasi makanan dari POV brand fintech gitu kali ya. Oke nggak? Menarik tuh. Lanjut saja ya. Jadi ini biasanya kan awareness ya, karena ngomongin itu kayak masih level yang kayak mengenalkan produknya dulu gitu, karena kita sebut tentang rekomendasi makanan yang misalnya bekerja sama si brand fintech. Jadi kita pakai, bentar ya, kita contek sedikit kemarin brief yang cara dapat klien. Kita pakai ini aja. Nah, kita tulis misalnya buatkan script kali ya, script konten atau shortlist konten. Biasanya aku sebut ini adalah shortlist. Karena shortlist tuh artinya shot, daftar shot, dan list kan daftar ya. Terus shot itu footage, jadi shortlist. Nah, jadi buatkan script atau shortlist konten maksimal yang cukup dibacakan untuk maksimal 60 detik. Oke. Dengan topik rekomendasi makanan di Jakarta Selatan ya, misalnya Jakarta Selatan gitu. Anggaplah ini ceritanya kita udah tahu ya brandnya apa aja gitu yang kerjasama sama restorannya apa aja yang bekerja sama dengan si brand fintech gitu. Terus dengan bahasa Indonesia. Misalnya kayak gini ya, kita coba kira-kira dia pintar atau tidak, atau kita butuh jadi lebih detail. Let's see. Coba dulu ya, coba yang versi singkat. Kita coba dulu. 60 detik, topik, opening. Nah ini opening tuh script lagi cari tempat makan enak di Jakarta Selatan. Nah ini hook ya guys. Nah. Ini hook ya. Mungkin yang buat tadi ada yang lupa, kayak bukan ada listicle, ada bold, ada yang kayak pakai pertanyaan. Nah, contoh yang dikasih sama si AI adalah yang pakai pertanyaan. Dan dia gabungin sama listicle juga sih. Cuman kalau misalnya jadi listicle, I would start with 3 rekomendasi makanan di Jakarta Selatan yang banyak banget promonya, karena let's say dia kerjasama sama si brand fintech ini kan. Kalau bayarnya pakai A gitu. Tapi aku tanya kalian juga deh, kalian maunya pakai pertanyaan atau pakai listicle aja nih? Kak, kopasin boleh, nanti aku kopasin ya. Oke, ini kalian maunya pakai listicle yang nomor di depannya, hooknya, atau pakai pertanyaan? Misalnya dia dua-duanya ya di skripnya ini ya. Iya, kalau ini contohnya sih dua-duanya, atau mau ya udah ini aja. Combine, baik. Mau pertanyaan, wes lah. Karena di depannya udah pakai pertanyaan, kita pakai ini aja ya. Jadi let's say kita start with this. Kita kopas ya di sini. Kopas, terus cuplikan makanan, ambience restoran. Oke. Pertama, titik temu kafe di Senopati. Oke, kita taruh di sini, kita kopas dulu. Misalnya ini udah dengan hasil riset kita ya guys, jadi jangan mentah-mentah
menggunakan jawaban dari AI gitu. Ini yang harus aku remind terus menerus ke orang yang aku rekomendasi pakai AI untuk jadi pendamping bekerja. Jangan mentah-mentah terima yang dibayar gitu. Harus di riset ulang juga. Oke, misalnya anggaplah ini udah bener ya. Hasil riset kita tuh udah bener. Terus tadi kan kita bilangnya mau kayak collab sama brand. Kita berarti revisi dikit deh. Tambahkan call to action untuk bayar pakai, ini aku ngasal ya, aku tidak mempromosikan apapun dan brand ini tidak berhubungan sama restoran ini. Misalnya pakai OVO gitu ya. Tambahkan call to action untuk bayar pakai OVO karena ada promo 30% gitu ya untuk pembelian minimal 250.000 gitu. Gitu. Coba kita lihat mereka bakal bilang apa. Sate Taichan tadi udah bener ya? Oh oke. Dari 3 tempat ini mana yang paling kamu coba duluan? Komen di bawah ya. Oh iya, biar makin hemat. Nah itu oke. Kita ganti yang call to action ini. Sekalian aku coba kopasin ya guys ke kalian. Ini si briefnya. Buat yang mau coba latihan juga. Oke. Oh tadi udah ada ya. Thank you ya Iputu Dharma sudah dibantu untuk ketikin. Oke. Nah jadi ini baru jadi skripnya ya. Belum jadi shortlist. Jadi ini kayak mungkin kalau dalam sebuah progress ini kayak baru 15% gitu dari total bikin shortlist. Nah selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya skripnya udah dapet, kalian harus sambil membayangkan output videonya tuh apa. Misalnya, let's start with ketika ngomong ini, kebayangnya gambarnya apa guys? Kayak di videonya gambarnya apa? Kebayang nggak? Kalau konten kayak rekomendasi makanan, biasanya gambar di kayak detik pertama videonya tuh apa? Ada yang kebayang? Tempat-tempat makan, betul sekali, itu paling sering sih kayak rekomendasi di TikTok tuh. Oke, misalnya tempat-tempat makan. Kita tulis ya di sini footage 3 tempat makan ditumpuk bersamaan. Terus di sini bisa kayak sebut footage ditumpuk seperti collage. Collage tuh gini aku jelasin dulu 1:3 gitu ya. 1:3 collage. 1:3 collage tuh kayak mana ya? Bukan ini sih. Contoh yang ya kayak gini nih. Kan kalian sering kan lihat video TikTok tuh yang kayak langsung 3 video bersamaan tuh jalan. Nah itu tuh maksudnya seperti ini gitu. Jadi short description itu akan dijelaskan di sini. Cuman sebelum aku masuk ke kita melengkapi ini semua, sebenarnya yang membuat kenapa orang tuh mau nonton sebuah video TikTok sampai akhir itu selain hooknya bagus, itu juga disupport dengan videonya dinamis. Nah, buat yang bingung video dinamis tuh apa sih, arti dinamis dalam sebuah konteks video tuh apa sih? Video yang dinamis adalah yang sering banget teksnya ganti, terus juga videonya juga ganti. Maksudnya footage-nya ganti. Jadi misalnya footage yang dinamis itu yang setiap 2-3 detik orang yang ngomong, jadi skripnya dibaca selama 2-3 detik, footage-nya tuh ganti. Misalnya, kita kan ini lagi pakai contoh yang lagi cari tempat makan enak di Jakarta Selatan. Misalnya, anggaplah itu udah 3 detik. Berarti kita harus ganti footage-nya untuk skrip yang ini. Jadi kita nggak bisa taruh di sini karena udah terlalu banyak teks. Orang kalau udah terlalu banyak baca atau ngomong dalam suatu video yang kayak footage-nya sama, videonya sama, tapi ngomongnya tuh sampai kayak 10 detik, videonya sama terus, itu orang bosen kan, kayak bakal males gitu untuk nonton sampai akhir karena kayak yang ditonton sama aja gitu. Nanti di-share nggak G-sheet-nya di-share. Jadi tenang aja guys, ini ikutin sampai akhir dulu cara bikinnya gitu ya. Oke, jadi dicatat ya guys, diingat kalau skrip itu harus dicobain baca. Misalnya sampai 3 detik udah kayak kalimat ini udah selesai, harus langsung ganti ke footage lain. Berarti yang ini harus ganti lagi nih. Ini dia 3 rekomendasi yang wajib kamu coba.
Misalnya ini kalau aku ngebayangin orang bikin rekomendasi makan tuh kamera footage, kamera mengikuti talent atau orang yang di video jalan ke pintu masuk restoran pertama gitu ya. Oke, let's say kayak gini. Jadi ini kan udah ada 2 bayangan kayak skrip ini seperti apa, shotnya gimana. Tapi ini nggak boleh dilupakan guys. Jadi di sini tuh ada kamera shot. Kamera shot tuh yang ada di kanan ini. Kelihatan nggak ya? Aku zoom in lagi deh kalau aku kurang kelihatan. Jadi di sini aku ada tulis extreme close up, medium close up sampai full shot. Ini penjelasannya. Jadi ketika ngomongin soal kamera shot example, ini adalah salah satu contoh ya. Biasanya kalau misalnya videographer dan tim kayak dari production house tuh lebih detail lagi daripada ini. Ini kayak paling mudahnya untuk bikin brief video. Jadi kamera yang full shot itu dari kepala sampai kaki itu dapat semua untuk masuk ke dalam kamera. Gitu ya. Kalau misalnya medium full shot itu dari kepala sampai dengkul itu masuk ke kamera. Terus yang cowboy shot itu dari kepala sampai paha. Gitu. Untuk medium shot itu dari kepala sampai pinggang. Yang kita sering banget di TikTok lihat banget. Yang kita sering banget di TikTok adalah ya, kebanyakan ya. Iya, karena biasanya kan orang duduk depan kamera, terus kameranya kan bentuknya vertikal ya, bukan kayak sekarang di webinar gig gini. Terus habis itu medium close up, ini dari kepala sampai dada. Close up itu dari kepala sampai pundak. Dan extreme close up tuh yang mukanya full satu kamera. Tapi we don't want that ya kan. Itu penuh banget satu kamera, ngapain ya kan gitu. Itu nunjukin jerawat mungkin jualan skincare. Oh iya, bisa jadi. Benar Kak. Kak Kev gitu ya. Ini contohnya ya. Gitu. Nah, ntar aku zoom out lagi. Oke. Nah, di sini juga harus dipilih nih kira-kira untuk shot description yang ini mau masukinnya shot yang kayak gimana ya. Nah, ini kan karena bentuk shot yang diambil tuh kayak gambarnya pasti kan tentang barangnya, objeknya. Jadi maksudnya kayak entah itu makanannya atau kayak tempat masuknya gitu ya. Itu juga bisa tetap dikonsiderasin sih guys. Misalnya kalau misalnya makanan kan kalau full shot itu jauh banget. Tapi kalau misalnya extreme close up itu berarti kayak kalau misalnya makanannya sate itu sampai cabai-cabainya kelihatan gede banget tuh gitu. Itu maksudnya bisa dibayangin lah ya guys. Jadi nggak selalu kayak bentuknya orang dari kepala sampai kaki gitu. Objeknya apapun itu bisa dikonsiderasiin kira-kira full shot sampai extreme close up tuh seperti apa. Nah, let's say untuk camera shot ini kita pakai medium shot ya, karena ini yang kayak paling normal, paling sering banget di TikTok. Terus audionya si script ini mau dibaca pakai voice over atau pakai langsung kayak direct orang ngomong ke depan kamera gitu. Nah, biasanya sih kalau video-video yang kayak rekomendasi gini orang pakai voice over ya. Cuman kita gimana, dari kalian gimana? Better pakai voice over atau direct? Bisa di mix-mix gitu juga ya soalnya. Bisa juga. Makanya ini tuh sebenarnya ada pilihan begini untuk direction ketika nanti ngedit videonya atau mau take videonya ngambilnya kayak gimana gitu. Jadi nggak semuanya direkam. Combine ya. Oke. Direct lebih menarik. Oke, kita combine aja deh. Baru ini ada yang minta zoom lagi ya, baik. Udah belum sih? Udah aja, nanti teman-teman juga dapat ininya kan ya. Oke. Let's say ini voice over dulu ya, karena kan baru di awal. Terus teksnya bisa pakai skrip yang sama gitu. Jadi ini kan karena hook, kita tetap taruh ini skripnya jadi teks juga. Terus skripnya juga jadi teks juga untuk yang 3 rekomendasi yang wajib kamu coba. Tapi mungkin karena ini teks, kita 3 rekomendasi aja nggak apa-apa. Karena kalau misalnya teksnya kepanjangan, takutnya orang juga kayak males ya, terlalu teksty kalau di TikTok gitu. Terus anggaplah ini juga kita let's say pakainya medium full shot ya, jadi MFS. Oke, MFS. Nah ini misalnya audionya juga voice over lah, let's say. Nah selanjutnya ini juga nanti kalian bisa sesuaikan. Kalian jadi ketika bikin skrip harus dicobain itu ngomongnya berapa detik tuh per skripnya. Jadi udah mulai kebayang nih, misalnya pertama titik temu coffee di Senopati gitu ya.
Ini kan panjang ya kalau sampai ngomongnya ini sampai selesai. Jadi kita cut aja. Kita naikin lagi, taruh di sini. Ntar bayangin lagi kira-kira shotnya seperti apa. Ini juga kita cut dulu aja deh. Tapi kalian ngerti kan ya guys maksud aku seperti apa? Takutnya aku kurang clear nih. Bisa dibagi-bagi gitu ya jadinya ya, nggak perlu. Ini kita start with the script dulu aja, soalnya kalau udah jadi sampai shotnya selesai, kita ngebayangin terus baru mikirin skripnya berapa detik ya per setiap kali ngomong, itu pasti jadi repot sih, karena harus ngulang lagi tuh. Gitu. Oke. Gini ya. Lagi ada promo diskon. Kita cut lagi di sini. Oke, ya misalnya seperti ini. Anggaplah setiap teks yang ada di sini sudah ini ya, sudah 2-3 detik per script gitu. Sisanya maaf. Sisanya kita minta bantuan dari AI kali ya untuk ngebayangin kira-kira shotnya seperti apa. Kita minta buatkan shot description dalam bentuk shot list untuk script yang baru kamu buat gitu misalnya. Sebenarnya dia udah ada sih, cuman kan kita minta dia kayak 2-3 detik doang gitu kan. Pecah shot description per script yang jika dibaca, gimana ya ngomongnya? Per script yang jika dibaca hanya, bisa nggak tuh dia baca gitu? 2-3 detik. Bisa harusnya. Coba ya. Maksudnya tidak ada dalam satu frame ya kata-katanya, dibagi-bagi. Bukan, jadi kayak scriptnya ketika dibaca, dia tuh kalau misalnya kita udah ngebaca lebih dari 3 detik, kita udah harus ganti frame, udah harus ganti footage. Itu. Satu script, satu video disesuaikan. Iya, satu potongan script ya. Yang dimana satu potongan script tuh kalau bisa cuma 2-3 detik doang. Gitu. Wow, oke. Detail sekali, keren. Buatkan dalam bentuk tabel, bisa nggak? Iya, bikin gitu. Wow, dia lengkap banget loh ini. Gila ya, benar-benar kalau kita bikin sendiri bisa sih, tapi butuh waktu berapa lama gitu ya? Iya betul, jadi kita harus bersahabat dengan AI. Oke. Close up copy ya udah kita. Oh dia nomor 1 tuh scriptnya maksud dia. Oke, shot 1 medium. Oke, wow kita masukin satu-satu nih. Kita masukin dari nomor 3 aja deh. White shot. Bentar aku bayangkan dulu maksud dia. Wah rada-rada nih, dia sepertinya masih bingung membacanya. Oke, tapi ada yang, bentar ya. Ini menurut kakek gimana? Apakah kita better jabarin pikirin satu-satu? Coba ya, white shot titik temu. Ya boleh lah. Iya boleh. Atau mungkin kalau misalnya di ini nggak sampai selesai semua juga, yang penting kebayang gitu ya. Oke, sebenarnya aku ada dummy sih guys. Mungkin ya. AI-nya masih belum nyambung, betul, masih kurang pintar dia, kurang gitu. Tapi mungkin udah sedikit kebayang ya maksudnya seperti apa gitu. Ya, inilah dummy-nya aku udah buat. Jadi aku bikin konten cara merebus jagung agar manis dan pulen, agak random ya sebenarnya. Tapi beberapa minggu lalu aku makan jagung gitu, jadi aku kayak mari kita bahas tentang merebus jagung gitu. Oke, tadi ada yang nanya white shot itu maksudnya iya camera shot, tapi beberapa orang tuh pakai termnya beda-beda ya. White shot tuh biasanya full shot, jadi paling jauh, paling gede gitu. Oke, jadi anggaplah ini kita bikin briefnya tentang manis dan pulen. Ini adalah yang sudah jadi, tapi semuanya ini contohnya pakai voice over. Bisa juga kalau kalian mau direct gitu. Kalau direct tuh berarti kalian sambil ini misalnya kalian pegang jagung rebus dengan ekspresi kecewa. Ini kan nggak bisa ya kalau pakai direct karena
Ini acting. Iya. Iya. Ini juga acting nih, talent angkat jari yang gini-gini si tips. Cuman ini tuh bakal bisa juga kalian pakai direct kalau misalnya kalian one take gitu loh. Jadi kayak kameranya ditaruh di suatu tempat, terus kalian sambil menjelaskan kayak gini cara rebus jagung supaya manis dan gak keras dan pulen gitu misalnya. Terus itu kalian ngomong itu baru direct gitu. Kalau voice acting segala gitu kan, makanya nggak bisa pakai direct. Kurang lebih seperti itu. Bingung nggak ya guys? Aku takut kalian bingung. Enggak kok, ini clear banget kok sebenarnya. Teman-teman kalau misalnya masih agak bingung nanti bisa nonton recordingnya juga ya. Jadi bisa kelihatan lagi step by step yang dilakuin sama Carol. Ini menurut aku sih clear banget karena aku juga baru pertama kali loh Car sebenarnya ngelihat proses ini. Jadi menurutku ini sangat amat clear. Jadi teman-teman bisa pakai juga kan dengan cara yang untuk jenis video yang beda-beda. Yes, semoga membantu ya guys. Sangat. Nanti ini aja kan bakalan di-share juga ya dokumennya. Jadi teman-teman bisa sambil nonton recording sambil lihat dummy-nya ini juga. Jadi biar lebih kebayang gitu kayak gimana. Betul. Dan ini kalian bakal dapet ya template-nya. Jadi aku udah siapin juga. Mungkin yang tadi aku agak sedikit kelupaan. Jadi aku biasanya selalu tiap kali bikin brief, aku taruh benchmarknya ke video apa. Terus kira-kira mau pakai sound apa gitu. Kalau di-publish ke TikTok ataupun dipublish ke Reels. Jadi kalian tuh ketika nanti udah mau publish kontennya udah jadi nih sampai editing juga. Kalian tuh udah tinggal klik soundnya terus naikin aja deh gitu. Mempermudah ya semuanya karena udah jadi kayak master file gitu di sini gitu. Gitu. Wah, ini super duper clear sih Carol. Thank you banget ya. Mungkin boleh share ini kali ya. Kita udah jam segini juga, boleh share linknya mungkin. Aku bukain aja, aku bukain. Ada ya kalau nggak salah, wait apa aku stop share dulu. Kok. Ini screennya di stop, aku share. Ada yang nanya benchmark tuh apa? Benchmark itu contoh konten maksudnya yang pengen kayak arahannya tuh diikutin gitu. Gitu. Referensi, betul. That's the word. Referensi. Betul. Nah, oke teman-teman, ini linknya untuk ke file tadi ya, Carol ya. Yes, boleh diketik-ketik dulu. Oke, sambil teman-teman ketik-ketik, Car boleh pilih 2 question yang bisa dijawab. Oke, 2 question. Di itu ya yang Q&A ya? Iya, di Q&A boleh. Aku coba ambil dari. Banyak yang minta spreadsheet-nya ini ya guys. Buka aja linknya. Apa ya nih? Nah, ini aja. Nih pertanyaannya. Oke. Lebih penting well scripted quality atau kuantitas dari VT? Oke, kalau aku adalah orang yang mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Seberapa? Karena kalau misalnya ngandelin kuantitas doang kayak ngikutin tren gitu ya, maksudnya ngikutin tren doang semata-mata di video, di TikToknya. Jadi kalian bikin account TikTok tapi isinya cuma tap in trend. Kalian kalau bikin brand dengan kayak strategi tersebut, biasanya brandnya nggak bakal sustain nggak bakal bertahan lama karena nggak punya identity, nggak punya identity. Kerjanya cuma ngikutin tren doang. Jadi aku lebih prefer untuk well scripted content gitu ya, quality-nya yang tinggi. Jadi memang kayak biasanya butuh riset lebih banyak ya kalau mau bikin konten yang bagus gitu kan. Cuman konten yang high quality itu bisa konten yang orang butuhin karena kalian udah riset baru untuk jadi suatu konten. Tapi kalau akhirnya udah terbiasa nih dengan kualitas yang sangat bagus, pasti lama-lama kuantitasnya tuh bisa naik. Gitu, karena kalian udah mulai terbiasa tahu audiensnya maunya apa, terus udah bisa risetnya nyari di mana aja, itu nanti kuantitas akan mengikuti kok gitu. Kalau udah terbiasa. Itu. Oke. Thank you Carol. Ini ada satu pertanyaan aku rasa cukup mewakili juga, banyak yang nanya juga sebenarnya dari kemarin. Kita tutup pakai satu pertanyaan ini. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan dan nggak kejawab, so sorry, tapi kita waktunya udah mepet banget ya. Jadi bisa nanti mungkin bisa tanya langsung sama Carol atau bisa tanya ke moderator juga. Oke, ini Carol.
Semisal kita viral atau lebih terkenal di salah satu medsos, gimana cara kita bisa lebih dikenal pada maksudnya di medsos lain gitu ya? Ya, gimana caranya untuk naikin kayak virality di medsos lain? Oke. Pertama-tama kayak yang jelasin yang di Day One, harus tahu dulu ketika kita mau majuin sesuatu mau majuin brand kita di platform lain, tahu dulu objektifnya tuh apa dan kenali platformnya tuh cocoknya untuk orang-orangnya gimana sih, terus orang-orang di platform itu behavior nonton konten atau baca kontennya tuh seperti apa gitu. Misalnya tiba-tiba pengen di YouTube, tapi sebenarnya brand ini tuh targetnya untuk milenial. Sebenarnya cocok karena di YouTube tuh banyak kan milenial ya. Soalnya kan YouTube tuh baru terkenal udah lama ya terkenal ya dari 2000-an awal gitu. Makanya lebih banyak milenial di YouTube dibanding kayak di TikTok itu udah pasti banyak Gen Z gitu. Jadi di situ bisa analisa kira-kira produksi konten yang seperti apa ya di YouTube. Nah, YouTube kan karena banyaknya tuh kayak full length video yang kayak panjang-panjang. Terus juga mungkin banyak orang YouTube tuh karena pengen tahu tutorial sesuatu ya yang kayak dijelaskan secara verbal. Jadinya ya ikutin aja kira-kira audience kalian tuh behaviornya seperti, ternyata mereka nggak suka yang panjang-panjang, itu kalian bisa menyesuaikan gitu. Cuman untuk tahu kira-kira audience kalian maunya seperti apa, harus sering-sering A/B testing. A/B testing itu apa? Secara singkatnya gitu ya, karena kemarin aku udah jelasin, adalah cobain berbagai format konten, tapi hanya variabel tertentu. Kalau mau bikin konten, mau bandingin konten A sama B lebih bagus yang mana, kalian cuman bedain misalnya yang satu call to actionnya. Misalnya pun bedain durasinya gitu, yang diubah tuh cuma itu doang, tapi isi kontennya kalau bisa sama gitu, variabel yang lain kayak gitu sih. Kalau LinkedIn apa? LinkedIn platform untuk professionals, nah gitu. Ya, boleh di research sendiri ya teman-teman. Iya. Oke, thank you Carol. Jadi untuk teman-teman, untuk assignment day kedua, assignment hari ini, yang pertama, post an Instagram story sharing what you learn from today's masterclass. Jangan lupa tag @sgb_va. Habis itu kalau mau bisa juga tag ke aku dan ke Carol. Jadi ini aku ketikin ya Instagramnya Carol, Caroline SPHN, sama Catherine Viria. Oke, udah aku ketikin. Jadi teman-teman, tugas pertama post Instagram story apa yang teman-teman pelajarin hari ini, tag ke SGBVA yang paling penting, dan habis itu boleh juga tag ke Carol dan aku supaya kita juga bisa lihat teman-teman belajar apa aja hari ini. Ya, yang kedua, take the test here. Jadi itu ada link, nanti boleh dibantu sama moderator juga untuk kopas linknya. Baca baik-baik, jawab pelan-pelan, karena kalau skornya teman-teman di bawah 70 itu tidak bisa dapat sertifikat. Kalau yang tadi ngerasa kayaknya belum lengkap nontonnya, mungkin kepotong sinyal dan lain-lain, boleh tunggu recordingnya dulu, akan terbit besok. Boleh ditonton lagi dulu recordingnya, karena masih ada waktu sampai hari Sabtu 22 Februari jam 12 malam sebelum assignmentnya ditutup batasan waktunya. Ya, kalau udah lewat, kalau udah masuk hari Minggu, kita sudah tutup dan sudah tidak bisa dapat sertifikat lagi teman-teman. Oke, silakan ditonton ulang videonya nanti ya, recordingnya dari hari pertama dan hari kedua juga, supaya bisa diisi dan bisa dapat skor yang bagus. Oke, jadi ini recapannya sedikit ya untuk 2 hari ini. Jadi di day one kemarin, jadi untuk bisa dapat sertifikat, teman-teman tinggal ngerjain assignment di 2 hari ini, yaitu yang hari pertama kemarin post Instagram story, habis itu ambil tesnya yang SMM day one test, habis itu yang di hari kedua hari ini juga post Instagram story dan tag SGBVA dan aku dan Carol kalau mau, habis itu ambil tesnya juga. Jadi boleh screenshot ya, screenshot halaman ini supaya nanti gampang untuk balik lagi. Ya, kalau teman-teman udah ngerjain 2 assignment 2 hari ini, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim minggu depan oleh tim SGBVA lewat email. Ya, jadi nggak perlu dicari-cari, nggak perlu khawatir, pasti nanti akan dikirim. Oke?
I'm back. Oke. Aku pikir aku harusnya tadi cabut gitu loh Kak. Jadi aku kayak giving you the stage. Welcome back ya. Carol, ini buat terakhir nih. Sambil nunggu teman-teman yang masih lagi klik join now button dan proses join. Yes. Boleh nggak kamu kasih kalimat penyemangat atau apa ya sebelum kita tutup masterclass ini, ada kalimat-kalimat yang boleh di-share nggak nih sama teman-teman? Oke. Mungkin ini yang kayak resonate banget sama aku adalah kalau misalnya kayak berusaha sendiri gitu ya, kayak nyari kayak ilmu berusaha sendiri kayak gini, sebenarnya lebih enak di SGBVA karena ada komunitasnya. Karena I heard that when you kayak interact with people yang punya pemikiran yang sama kayak kalian gitu, which semuanya kan pengen punya klien ya, pengen punya cuan lebih ya. Biasanya the energy tuh kayak you will get the same energy gitu loh. Jadi bakal achieve hal yang sama, yang lebih baik lagi dengan orang yang kayak punya ambisi yang sama. Jadi kayak you are who you hang out with. Kalian bakal dapat banyak banget teman-teman yang sepemikiran dan juga SA, student advisor yang sangat bakal membantu kalian untuk belajar jadi remote worker. Atau mungkin kalau kalian nggak mau jadi remote worker, cuma pengen punya side job, jadi VA itu juga boleh. Karena banyak banget alumni-alumni yang kayaknya aku dengar-dengar mereka tuh sebenarnya udah kerja korporat tapi side job ya, ini jadi side job ya. Betul. Yes, jadi jangan sampai tinggalin opportunity ini karena belum tentu ada CDP atau bonus-bonus lainnya lagi yang bakal di-share semena-mena ini gitu. Semena-mena banget ya bonusnya ya. Iya, kurang baik apa lagi, mana itu lagi, apalagi kalau ngambilnya langsung full payment, banyak banget tuh bonusnya. Iya, aku waktu dulu join SGBVA course 2,5 tahun lalu tuh nggak ada Carol kayak gini-ginian. Palingan bonusnya tuh cuman bonus karena yang deposit, half payment, full payment, udah itu doang. Nggak ada tuh kayak CDP-CDP-an, apa discovery call, garansi, segala macam itu nggak ada. Jadi teman-teman sebenarnya beruntung banget ada di sini. Ini kesempatan emas banget, jangan sampai dilewatkan, jangan sampai nyesel ya. Timing yang terbaik itu adalah sekarang dan juga harga terbaik juga sekarang. Oke, itu aja dari kita. Aku pengen ngucapin thank you banget untuk semuanya yang udah hadir selama 2 hari ini. Semangat belajar setiap hari 2,5 jam ya. Sudah 5 jam yang teman-teman investasikan untuk belajar barengan sama SGBVA. Thank you banget. Dan aku cuman pengen bilang kalau teman-teman ngerasa 2 hari masterclass ini cukup berharga dan banyak daging yang dipelajari, aku pengen ngajak teman-teman untuk buka pikiran lagi dan percayalah bahwa di SGBVA course-nya yang berbayar itu akan sangat lebih banyak lagi hal yang bisa teman-teman pelajarin dan sangat bisa dipraktekkan. Jadi bayangin aja yang gratis aja kita skill seperti ini, apalagi yang berbayar. Ya, thank you banget teman-teman semuanya yang udah hadir. Jangan lupa dikerjakan assignment-nya untuk yang kepengen dapat sertifikat. Dan aku sama Carol berharap kita nggak cuman ketemu di masterclass ini doang, tapi habis ini kita juga bisa ketemu di grup alumni hub-nya SGBVA dan mungkin bisa ketemu juga di acara-acara offline-nya SGBVA course. Ya, thank you semuanya, thank you Carol sekali lagi udah sharing semuanya. Semoga berkat yang kamu bagi-bagikan ke teman-teman 2 hari ini akan kembali lagi ke kamu dengan bentuk yang berbeda. Sukses selalu Carol, happy terus, semoga lancar semua pekerjaan dengan klien-kliennya. You too Kak, you too everyone. Semangat. Selamat malam semuanya, thank you so much, see you on the next masterclass ya. Bye. Bye.